Perkenalkan, nama saya Kadek Riko Mardika Robin, asal gereja dari GKPB Philadelphia Legian sebagai pengurus pemuda wilayah kota. Halo, kenalin aku Marcelino Adrian, asal gereja dari GKPB Pila Amlapura. Di sini saya dipercaya sebagai pengurus wilayah Bali Timur. Perkenalkan, nama saya Ikomang Indra Waspedaya Nathan. Saya dari GKPB Peniel Belimbing Sari dan sekarang dipercaya untuk menjadi pengurus dari Bali Barat. Perkenalkan, nama saya Imade Edi Marturea Putra, bisa dipanggil Putra, asal gereja GKPB Benbasi, dari pengurus wilayah Badung Utara. Oke, ini segmen pertama ya, tentang program dan kegiatan pemuda di wilayah. Pertama, teman-teman wilayah, apakah pengurus wilayah memiliki rancangan program di tahun 2020 kemarin? Ya, kami dari pengurus wilayah kota pasti memiliki rancangan program 2020. Cuman ya karena tiba-tiba ada pandemi, jadi kita rubah semuanya itu. Kalau dari Badung Utara ada sih, tapi berjalan secara online. Kalau kami dari Bali Timur tahun lalu, puji Tuhan sempat mengadakan acara sebelum masuk pandemi di Bali. Itu kami ada kegiatan di Piling, itu melibatkan pemuda-pemuda di Bali Timur dan juga kunjungan di gereja Piling. Puji Tuhan itu dapat terlaksana sebelum ada pandemi di Bali. Kalau di Bali Barat sendiri, untuk 2020 ada, tapi itu dari pengurus yang lama dan kami hanya melanjutkan di beberapa kegiatan dari kegiatan 2020. Berarti dari program tahun 2020 itu ada nggak program yang berjalan sesuai rencana dari semua rancangan itu? Program ya kemarin kita hampir jadi waktu itu mau rally pertama di bulan April, sudah sempat latihan. Tapi karena itu dah tiba-tiba nggak diizinkan ibadah, jadi kita rubah settingnya dan kebetulan waktu itu juga akan perkenalan calon pengurus pusat waktu itu. Jadi kita bikin ibadah rally sekaligus untuk memperkenalkan perwakilan kami dari wilayah kota waktu itu. Itu aja sih. Berarti berubah dia ya? Iya, karena kita udah persiapan nih, udah bikin panitia, terus sempat juga kita mau bikin Eulogize yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingat. Itu udah bentuk panitia, sudah didoakan, tapi ternyata pandemi ya. Ya, kalau di Bali Barat sendiri, mungkin ibadah rally ada 2 atau 3 kali udah berjalan offline. Setelah itu sampai Oktober kita off karena pandemi. Dan di Oktober tanggal 31 tepatnya kita berhasil buat rally online yang pertama di Bali Barat. Oh ya, kalau kami sendiri dari Bali Timur, dari program tahun 2020 itu sudah ada, tapi yang seperti yang aku bilang tadi, yang terlaksana itu cuma satu, yaitu ibadah kunjungan di Piling untuk wilayah Bali Timur. Jadi ya mau gimana lagi, udah rencana Tuhan ya, kami udah ada program 2020, tapi kenyataannya ya gini, COVID masuk bulan Maret, jadi sampai Desember itu kegiatan nggak ada lagi di Bali Timur. Kalau di Badung Utara, program yang di 2020 itu cuma jalan ibadah rally itu secara offline pada bulan Februari kemarin. Itu cuma itu aja yang bisa berjalan dengan offline, sisanya online sih. Berarti rata-rata ini ada yang bisa dilakukan gitu ya, kayak yang tadi di Bali Timur itu bisa dilakukan, juga di Bali Barat ada beberapa rally yang offline ya. Tapi yang lain berarti kalian mengubah sistem konsep acaranya ya. Berarti ada yang ditunda, ada juga, apakah ada yang ditiadakan? Sampai saat ini kalau wilayah kota ya ada yang dikurangi, cuman ada juga beberapa program yang kita rubah konsep dan diundur gitu. Ada. Berarti strateginya ada yang dihilangkan gitu ya? Ya, karena dan ada yang dirubah. Kayak kita mau melanjutkan program kayak tahun sebelumnya itu kan berarti kita ngikutin yang sebelumnya. Tapi karena berubah situasi, jadi kita rubah lagi semuanya kayak gitu. Kalau di Bali Barat sendiri ada yang dihilangkan dan ada yang dirubah konsepnya jadi online. Ya, kalau di Bali Timur ya karena wilayah kami memang agak berjauhan setiap gerejanya, jadi kami tidak bisa mengadakan atau mengubah konsep menjadi ibadah online gitu. Jadi ya ditiadakan seperti itu. Kalau di Badung Utara
ada yang ditiadakan dan ada yang dirubah konsepnya. Merubah konsep itu ya jadi ibadah online jadinya. Yang nggak ada itu kemarin itu rencananya mau buat camp pada tahun 2020 itu karena pandemi jadi tidak bisa. Jadi pernah nggak buat program online? Kalau pernah, apa aja yang di-online-kan? Program online ya, yang paling pertama pasti rally online. Soalnya itu kan kita mengajak banyak teman-teman di Bali Barat untuk ibadah bareng-bareng. Itu yang terpenting kita buat online. Baru-baru ini juga kita buat event e-sport online. Ya pasti online. Iya, e-sport ya. E-sport, Mobile Legends, ya puji Tuhan terlaksana. Itu aja sih untuk sampai sekarang. Ya kalau dari Bali Timur sendiri untuk program online tahun lalu belum sempat terlaksana ya. Tapi untuk tahun ini udah ada beberapa program yang diadakan secara online. Itu kayak rapat ataupun kemarin itu ada PA pendalaman Alkitab itu kami online. Kalau ibadah utara ada ibadah online itu ibadah rally aja. Sama rencana juga ntar online ibadah Padang. Udah sih. Ibadah Padang online. Iya. Online di rumah masing-masing, di rumput masing-masing ibadah. Ya. Oke, kalau wilayah kota kemarin 2020 kemarin kan sempat kayak aku bilang tadi itu ibadah perkenalan tuh. Terus Natal kita sama Badung Utara, Badung Selatan waktu itu kan? Wilayah kota waktu itu di Pelambingan itu online. Terus untuk rencana kedepannya juga kita bakalan bikin juga rally online di bulan April ini rencananya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita online semua. Nggak mau bikin e-sport juga kayak Bali Barat. Maunya bikin cuman kayaknya turnamen Tetris ya. Ya. Oke, kendalanya apa aja? Pasti beda-beda dong kendalanya di masing-masing wilayah kan. Nah, untuk kendala dari program yang dijalankan secara online ini apa aja? Untuk kendalanya pasti yang berpartisipasi lebih dikit. Karena kan online jadi mereka ya malas mungkin kalau ya kalau offline kan bisa ketemu sama teman-temannya lebih asik mungkin. Ya itu aja sih kendalanya biasa. Kalau di Bali Barat mungkin kendalanya banyak ya, susah sinyal, susah alat, sama gimana teman-teman di sana tuh kurang gimana ya, kurang tertarik kalau dengar bau online gitu. Ya, jadi minat di Bali Barat tuh kurang kalau online. Gitu sih menurut saya. Tapi saat sekarang ini kegiatan-kegiatan online tuh cukup menjadi tantangan ya? Ya. Ya. Kalau dari Bali Timur mungkin campuran dari keduanya ini. Ada yang masalah teknis gara-gara sinyal karena untuk kami sendiri ada beberapa gereja yang masih susah sinyal gitu. Dan alasan lain ya seperti yang dibilang Marlet tadi, males gitu kalau misalnya ada ibadah online ataupun ada kegiatan gerejawi online tuh kayak mereka pikirkan nggak seru gitu karena apa sih ini kayak membosankan gitu. Jadi ya kami sebisa mungkin melakukan program yang terbaik biar pelaksana gitu. Ya, kalau kendala di wilayah kota mah nggak beda jauh ya, cuman kadang dari persiapan pun kita berkendala kayak gitu. Karena online terus misalnya kayak latihan-latihan itu kan kita juga yang biasa aja kita udah susah buat ngumpulin apalagi yang online kan gitu. Terus koneksi juga kadang-kadang dari pihak dari hostnya itu kadang-kadang suaranya kedengeran nggak gitu. Dia nanya suaranya kedengeran nggak, tapi yang jawab enggak gitu. Pasti CC-nya 20 ribuan itu. Itu dah. Jadi ya kemauan juga kan, terus antusias teman-teman ya biasalah kan kita anak muda sukanya nongkrong, ngumpul. Terus sebenarnya kalau kita ibadah itu yang dicari tuh ya jujur-jujuran aja. Selain ibadahnya, pasti setelah ibadah tuh kita ngobrol. Cari teman. Iya, cari teman lah. Bercanda, konsumsi juga. Kayak gitu loh. Justru kadang kan kalau ibadah itu mereka lebih sukanya sharing. Konsepnya sharing daripada ibadah yang monoton kayak gitu. Makanya kadang kan kita kalau online tuh cuma dengerin. Mau ngomong, tapi kalau udah barengan ngomong buka mic semua tuh, aduh jangan dah kayak gitu. Kita lebih seneng konsep sharing yang ketemu ya, Ya, dibandingkan kalau pasti lebih banyak datang. Iya, dibandingkan misalnya online ya. Iya. Jadi
selama ini program-program online yang sudah pengurus wilayah itu buat? Efektif nggak efektif sih, karena kita nggak punya pilihan lain kan. Mau kita ketemu, ya boleh-boleh aja kita ya melanggar gitu kan. Cuman kita yang namanya manusia, terus kita juga harus taat dengan aturan. Jadi kita bikin sesuatu program, terus ya udah kita bikin online, mau nggak mau gitu loh. Jadi itu balik lagi ke keinginan kita sendiri, kita mau ikut nggak, kita mau berpartisipasi nggak. Itu kita sudah menyediakan nih, terus tinggal teman-teman aja yang mau ikut apa enggak gitu. Efektif atau nggak efektif, ya mau gimana lagi kan gitu. Ya masa ya nggak ada ibadah, nggak ada program kan kita ya harus sih. Ya gimana man, masa pandemi kayak gini kan jalanin aja. Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau kan harus jalanin. Kalau dari saya sih ya langsung aja, mungkin bisa dibilang nggak efektif ya kalau misalnya ibadah online ataupun kegiatan online gini, karena ya itu tadi banyak kendala, orang banyak yang nggak mau ikut segala macem. Tapi ya mau gimana lagi gitu, balik lagi ini kan udah peraturan dari pemerintah, kita juga sebagai pemuda, sebagai gereja harus tunduk pada aturan gitu. Jadi dan lagi pula kan kalau kita ibadah offline, kita pasti mempertaruhkan kesehatan dari teman-teman kita kan. Jadi itu kami tidak pengen ambil risiko kesehatan untuk teman-teman yang lain. Jadi mau gimana pun ya harus diadakan secara online. Dibilang efektif sih, menurutku kurang jauh sama ibadah offline. Kegiatan-kegiatan offline tuh kalah jauh kalau menang ibadah offline tuh kalau kita. Apa kalah? Ya gini. Dibilang efektif sih kurang efektif kalau kegiatan kita tuh online, tapi mau gimana lagi, kita udah dipercaya jadi pengurus wilayah, kita harus ngadain kegiatan buat teman-teman di wilayah, kita harus cari upaya lah biar bisa ngumpulin teman-teman di wilayah, itu sih. Jadi sebenarnya sejauh ini belum efektif ya, menurut Belum. teman-teman ya, tapi Ya. mau tidak mau dibandingkan tidak membuat sama sekali ya untuk mempertemukan atau mempersatukan teman-teman di wilayah. Nah, gimana strategi teman-teman untuk rancangan program tahun 2021? Siap nggak ke depannya kalau masih sama seperti sekarang ini? Kalau dari Bali Timur untuk tahun ini kami udah melaksanakan rapat ya, dan kami udah membentuk program untuk 1 tahun ke depan ini mau kayak gimana. Jadi ya kalau kita lihat kondisi ke depannya kayak gimana. Ini masih sifatnya tentasional ya, opsional. Kalau misalnya kita bisa ibadah offline, kita bakal lakuin. Kalau misalnya kita terpaksa harus ibadah online, kita bakal lakuin juga. Jadi kita dinamis mengikuti perkembangan di Karangasem itu kayak gimana. Jadi kami juga tidak ingin memaksakan dan kami tidak ingin melanggar aturan yang sudah dibuat sama pemerintah gitu. Kalau di Badung Utara sih menurut saya harus siap ya untuk membuat ini acara online selanjutnya. Gimana pun itu kondisinya, kita juga harus siap, harus prepare berapa bulan mungkin agar semua terlaksana secara lancar. Itu sih. Siap nggak siap harus siap sih. Dipaksa keadaan gimanain? Ya jadi kita di Bali Barat tuh kayak ada plan A, plan B. Misalnya kalau plan A-nya offline tapi nggak dikasih izin, kita plan B online, gitu aja sih. Kalau di Bali Barat. Kalau plan C-nya nggak ibadah gitu. Ya. Ya kita semua pasti bisa karena terbiasa ya. Karena kan tahun lalu kita mau nggak mau harus online, jadi kita cari tahu bagaimana online itu, ibadah online, terus medianya apa aja. Kalau dari wilayah kota itu sudah kita rencanakan 2021 ini, dan juga benar katanya Marcel, dia bilang bisa online, bisa offline juga. Terus Mang Indra juga bilang itu. Jadi kita semua ini sudah menyiapkan. Jadi teman-teman yang menonton partisipasinya ya. Tinggal antusias saja. Iya, kita udah capek-capek. Masa tinggal buka HP, buka laptop aja nggak mau ibadah. Oke. Jadi rata-rata kalau misalnya di Bali Barat, Bali Timur itu masih ada plan untuk offline gitu ya. Iya. Mungkin karena daerah di Karangasem sama di Bali Barat gimana? Merah, zona kuning? Apa ya? Zona nyaman. Senang nyaman.
Kalau dibilang merah sempat merah tapi nggak tahu sekarang. Nggak ikutin berita. Berarti masih oke lah kalau Masih tinggal bisa. offline ya. Kalau Iya. di Bandung sama di kota kan ya sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya. Tapi mau tidak mau memang harus digabung juga ya pastinya. Iya. Oke. Khawatir nggak dengan berkegiatan di masa pandemi? Tadi kan ada yang offline juga kan. Khawatir nggak? Khawatir sih ya, soalnya kita kan pemuda di sini kita sering interaksi sama teman-teman yang lain yang di luar agama Kristen. Nggak tahu, kita kan nggak tahu siapa yang bawa penyakit, siapa yang nggak bawa gitu. Takutnya kita yang nularin, ntar udah zona hijau Jemberana, ntar zona merah gara-gara PP Kristi Asep kan nggak enak ya. Ya juga sih. Kalau dibilang takut sih ya kita takut ya. Apalagi kalau misalnya ibadah kegiatannya tuh secara offline, seperti yang bilang tadi, kita kan nggak tahu siapa yang bawa penyakit, walaupun di Karangasem sendiri udah zona hijau, udah memungkinkan untuk kegiatan secara langsung, tapi kan kita takut, kita harus menjaga kesehatan teman-teman yang lain juga. Jadi ya mau gimana pun kalau misalnya ada ibadah ataupun kegiatan offline di gereja, kami usahakan untuk selalu menerapkan prokes gitu. Kalau aku sih yang pertama khawatir tentang kesehatan yang pasti ya. Nah, kalau yang kedua tuh aku khawatirnya nanti kalau udah normal, takutnya dikit yang berpartisipasi gitu loh, karena sudah biasa online jadi nggak begitu sama ibadahnya untuk berpartisipasinya. Itu udah ntar khawatirnya kalau udah normal dikit yang ikut datang itu dalam acara itu. Udah males keluar. Ya, udah males ngapain mah juga gitu. Juga gitu-gitu aja gitu, ntar takut ada pemikirannya kayak itu. Ya, khawatir sih, khawatir ya, tapi serahkanlah kepada Tuhan kan kekhawatiran kita gitu. Cuman yang kita benar teman-teman bilang tadi, kesehatan, terus antusias juga itu. Lalu kadang juga kan kayak kita tuh selama pandemi ini kita pasti punya urusan lain kan. Terus begitu kita udah mengatur jadwal, mengatur aktivitas, terus tiba-tiba kayak normal lagi, ayo gini, bikin ini. Itu kadang-kadang kita lebih memilih prioritas ke yang kita sudah siapkan kayak gitu loh. Jadi urutan prioritas pun pasti berubah kan. Jadi kita harusnya pelayanan, kita harusnya ikut ambil bagian. Cuman karena kita punya urusan lain yang lebih penting, kadang kita memilih hal yang itu kayak gitu. Itu sih khawatir. Nah, berarti kalau ditarik kesimpulannya dari program-program yang online yang sudah berjalan ini, berarti respon teman-teman di wilayah ini agak kurang tertarik ya, atau gimana? Respon teman-teman wilayah, awalnya sih ragu ya, karena karena perbandingannya kan pasti kayak kita biasanya online gitu loh. Ini bisa nggak sih bahasanya ngangkat. Ini bisa nggak sih lebih seru atau mungkin menarik kayak gitu. Kadang kalau orang udah datang sekali terus ngelihat, oh cuman gitu, terus berikutnya nggak ada dia mau. Padahal intinya kalau kita beribadah itu kan kepada Tuhan. Terus kalau kita ibadah cuman prioritas ya, cuman ketemu teman terus nyari seru-serunya aja, ya ngapain ibadah gitu kan. Jadi ya begitulah, kalau antusias teman-teman itu balik ke diri sendiri aja gitu. Tapi sejauh ini di wilayah kota gimana? Bagus atau enggak? Oh, kalau wilayah kota ya, itu awalnya ya aku bilang ragu, tapi pertama ikut kita kasih kesan yang ya seperti kita pengurus itu kan seru-seruan gitu loh. Jadi jangan tegang, jangan tertutup atau gimana, have fun. Jadi kayak ada kesaksian satu orang, nanti lanjut satu. Jadi kita sudah pernah ibadah sharing dengan pengurus pemuda jemaat kayak gitu. Ya tanggapan mereka bagus, terus berikutnya ada lagi, berikutnya tambah banyak kayak gitu. Berarti mulai meningkat. Kalau di wilayah Badung Utara menurutku sih pertama tuh agak ragu pasti ya. Agak ragu mau buat acara online itu ntar gimana, yang nonton banyak atau enggak kan enggak tahu juga. Ya awal-awal sih pasti rame karena orang penasaran kan gimana itu ibadahnya. Nanti belakang-belakang sepi itu udah takutnya nanti. Tidak sih menurutku. Berarti sejauh ini di Badung Utara gimana? Masih 50-50 ya? Ya. Kalau di Bali Timur sendiri, kalau bisa dibilang rame juga nggak terlalu, dibilang nggak rame juga enggak, soalnya masih ada yang ikut kadang-kadang.
Tapi ya gitu, semua punya kendala masing-masing. Kalau di Bali Timur, partisipasi dari kami itu untuk ikut ibadah mungkin ya kadang ada yang datang, minggu depannya nggak datang gitu juga, sebaliknya. Dan juga kami takut untuk mengadakan kayak ibadah besar gitu kan, gimana takutnya kalau kita mengadakan ibadah besar secara online gitu, yang datang cuma dikit gitu. Jadi untuk kami sendiri di wilayah Bali Timur, ya kami melakukan program yang sebisa mungkin bisa mengumpulkan teman-teman itu dalam jumlah yang maksimal gitu. Jadi kami ada interaksi dan juga pelayanan itu bisa lancar. Itu sih. Kalau di Bali Barat sendiri, pengurus sendiri awalnya ragu buat acara rally online dulu. Mungkin bisa dibilang dikit yang join pas pertama kali kita buat rally online tuh. Tapi makin kesini itu mungkin udah agak kayak nyaman gitu loh online. Makanya pas acara rally terakhir nih udah mulai rame gitu sih. Puji Tuhan sih. Oke, berarti awalnya aja yang agak-agak ragu ya, Iya, belum terbiasa. gitu ya. Tapi lama-lama mulai tertarik ya. Iya. Oke, tadi kan respon dari teman-teman wilayah ya. Nah, kalau di pengurus sendiri, pernah nggak ada pro kontra? Nggak mau nih kegiatannya online atau gimana? Iya. Pro kontra itu kan pasti ada ya. Jadi mungkin teman-teman capek dia buat online. Ya ada sih pro kontranya. Cuma kita bisa selesain loh. Kita nih jadi pengurus udah dilantik bareng-bareng, kita kerjain bareng-bareng pasti bisa semuanya itu dari pengurus kita. Ya kalau kami dari Bali Timur, kalau dibilang pro kontra sih nggak ada sejauh ini ya. Soalnya kan di wilayah kami sendiri itu untuk COVID kan kita masih melihat juga situasi kedepannya, dan kalau mungkin kan ibadah online seperti yang saya bilang tadi, ibadah offline seperti yang saya bilang tadi, ya kita laksanain. Kalau nggak bisa ya nggak gitu. Jadi kalau sejauh ini bilang pro kontra di pengurus itu belum ada sih, puji Tuhan. Kalau di wilayah Bandung Utara, pro kontra itu aku nggak tahu ya, soal kan dia nggak bilang, nggak tahu juga aku, ya dia nggak ngomong juga. Berarti kalau secara terlihat tuh Enggak sih, tidak terlihat, tapi nggak tahu dalam hatinya nggak tahu. Kalau pro kontra ya setiap kita kan pasti otaknya berbeda-beda kan. Nyamannya bagaimana kayak gitu loh. Cuman kita sebagai pengurus ya harus dewasa, harus mencari solusi. Terus harus ada yang ngalah juga kayak gitu. Jadi ya harus jalan walaupun masih ada pro kontra gitu. pernah nggak bingung atau stuck gitu ya, mandek untuk menarik kembali interaksi dan semangat teman-teman di wilayah? Kayak si Marcel bilang kan sama Marle nih, kebiasaan gitu loh, kebiasaan online terus pengen datang lagi kok malas rasanya gitu. Biasanya atau enggak ada permintaan gitu, kenapa nggak dibikin streaming juga gitu kan. Ya mungkin aja ada kayak gitu loh. Cuman kita kayak strateginya tuh mungkin membuat hal yang sama seperti sebelum pandemi. Jadi orang tuh kayak kangen gitu loh. Jadi pengen dong kayak gitu lagi. Pengen dong kita terlibat lagi, pengen kita pelayanan bersama, pengen kita muji Tuhan bersama. Jadi ya kita lihat nanti aja gitu loh. Menurutku, apa ya tadi pertanyaannya? Ya pernah sih pasti. Kan gimana caranya supaya teman-teman tuh hadir berpartisipasi itu rame di ibadah online tuh. Kita harus cari juga jalan yang lain supaya mereka menarik agar ikut ibadah online tuh. Gimana ya caranya, ntar kita akan buat. Udah itu sih. Sejauh ini belum bingung ya? Belum sih. Sama Bandung Utara ya? Udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah kalau yang belum terbiasa nih, pernah nggak bingung atau mandek lah gimana nih cara ngemasin supaya teman-teman tuh mau semangat berinteraksi? Kalau sampai nge-stuck gitu pernah sih. Tapi puji Tuhan teman-teman tuh ada aja ide-ide fresh gitu loh, teman-teman kayak buat turnamen online tuh. Jadi kita bisa narik minatnya tuh dari sana. Mungkin kedepannya adalah season 2-nya. Seru sih. Ya. Dinantikan sekali. Kalau dari Bali Timur sendiri, kami buat program itu yang nggak muluk-muluk ya. Kami sebisa mungkin mengadakan program itu tujuannya emang untuk pelayanan dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi untuk meningkatkan antusias ibadah online,
seperti yang dibilang Kak Riko tadi, sebisa mungkin kami menumbuhkan rasa kangen untuk beribadah di teman-teman gitu. Kayak misalnya ngelakuin ibadah seperti yang sebelum COVID itu, kayak ibadah komsel ataupun ibadah kunjungan di gereja-gereja ataupun ibadah sharing biasalah. Itu kan pasti ada rasa kangen gitu dari teman-teman untuk beribadah. Jadi kami mengadakan itu agar teman-teman juga kangen untuk sharing-sharing dengan teman-teman yang lain walaupun platformnya itu melalui media online gitu. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan, pernah bingung, rata-rata ada yang pernah, ada yang enggak ya. Iya. Nah, tapi kalian solusinya itu menghadirkan suasana, kayak tadi ya di Iya. tempat ya. Ada suasana, Bali Timur juga, terus Bali Barat menarik dengan kegiatan-kegiatan yang emang menarik gitu ya, kayak esport. Aku lihat esportnya cukup banyak yang ikut ya. Lumayan. Lumayan. Dan sangat hype banget gitu loh, rame gitu diperbincangkan. Oke, berarti artinya semuanya aman ya? Oke. Oke. Terakhir ya nih ya, harapan teman-teman untuk di masa sekarang ini, terus juga untuk pesan-pesan untuk teman-teman pemuda di wilayah masing-masing, apa sih? Masih kasih COVID ke sini nggak sih? Jangan. Enggak ya? Nggak. Nggak mungkin. Terus ya pastinya kita pengen balikin semangat teman-teman pemuda lagi. Kita udah banyak-banyak nih bikin program, walaupun online offline, tapi ikutin ya. Yang lain? Yang lain gimana nih yang lain? Harapan terbesar sih ya pasti ya COVID hilang. COVID hilang. Cepatnya normal. Cepatnya normal. Goodbye masker. Ya, juga masker. Capek pakai masker terus. Ya. Jaga jarak juga. Iya. Kita pengen hidup normal. Berarti jadi artinya pengennya semua ini COVID selesai ya pastinya Ya, ya. pasti. Terus teman-teman itu semakin berpartisipasi untuk ikut kegiatan baik online atau offline supaya juga nggak kosong gitu ya, jangan mengurus aja gitu ya. Dan pastinya aku mau ucapin terima kasih juga, aku mewakili teman-teman pemuda, mewakili juga pengurus pusat ya, mau ucapin terima kasih buat teman-teman pengurus di wilayah masing-masing yang sudah bergerak aktif untuk yang menggiatkan persekutuan-persekutuan dan juga ibadah-ibadah gitu ya. Dan semoga teman-teman pengurus wilayah itu tetap sehat, tetap semangat terus. Amin. Dan terima kasih banyak sudah mau sharing bareng-bareng sama kita. Sama-sama. Oke.